Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dika Dwi Darwitayanto. Saya mahasiswa dari Universitas Respati Yogyakarta, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang programming in logic yang biasa disebut prolog. Video ini dibuat untuk tugas UAS di mata kuliah pemrograman deklaratif. Sebelum kita masuk materi, di sini saya akan membahas 5 hal. Yang pertama, apa sih prolog itu? Yang kedua, ada sejarah prolog. Yang ketiga, perbedaan bahasa prolog dengan bahasa konvensional lain. Yang keempat, ada aplikasi prolog. Dan yang terakhir, ada dasar pemrograman dari prolog itu sendiri. Ya, kita masuk yang pertama. Apa sih prolog itu? Prolog adalah bahasa pemrograman logika, atau bisa disebut juga bahasa non-prosedural. Bahasa ini diciptakan oleh Alan Kolmogorov dan Robert Kolsky sekitar tahun 1972 dalam upaya untuk menciptakan suatu bahasa pemrograman yang memungkinkan pernyataan. Yang membedakan prolog dengan bahasa pemrograman lain adalah prolog sendiri menggunakan teknik pencarian yang disebut heuristik dengan menggunakan pohon logika. Selanjutnya, sejarah dari prolog. Prolog sendiri merupakan suatu ide yang dicetuskan pada awal 1970 untuk menggunakan logika sebagai dasar dari bahasa pemrograman. Mereka yang bertanggung jawab dalam pengembangan ide ini yang pertama adalah Robert Kolsky dan Edinburgh. Dalam aspek teori ada Kolmogorov dari Mercellus dalam aspek implementasi. Algoritma dalam prolog sendiri terdiri dari logika dan kontrol. Logika merupakan fakta dan peraturan yang menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh algoritma. Sedangkan kontrol merupakan cara algoritma bagaimana itu bisa diimplementasikan dengan menggunakan peraturan. Sintaks yang dibentuk dalam prolog sendiri adalah bentuk klausa atau formula first order predicate logic. Yang selanjutnya ada perbedaan prolog dengan bahasa pemrograman yang lain. Yang pertama, bahasa pemrograman lain memerlukan algoritma atau prosedur untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan pemrograman prolog tidak memerlukan prosedur, melainkan hanya kumpulan data-data objek atau fakta yang akan diolah dan relasi antar objek tersebut membentuk aturan yang diperlukan untuk mencari suatu jawaban. Yang kedua ada bahasa pemrograman lain merupakan procedural language, sedangkan prolog adalah object-oriented language. Yang ketiga, untuk bahasa pemrograman lain, prosedur dan pengendalian program ditentukan oleh programmer dan perhitungan dilakukan sesuai dengan prosedur yang dibuat tersebut. Sedangkan dalam bahasa prolog, programmer menentukan tujuan atau goal dan komputer menentukan bagaimana cara serta mencari jawabannya. Yang selanjutnya, bahasa pemrograman prolog adalah ideal untuk memecahkan masalah yang tidak teratur dan prosedur pemecahannya tidak diketahui, khususnya untuk memecahkan masalah non-numerik. Yang selanjutnya, bahasa prolog sendiri melakukan pembuktian terhadap cocok tidaknya tujuan dengan data-data yang telah ada dan relasinya. Dan yang terakhir, prolog sendiri bekerja seperti pikiran manusia. Proses pemecahan masalah bergerak di dalam ruang masalah yang menuju suatu tujuan atau jawaban tertentu. Yang selanjutnya ada aplikasi. Prolog sendiri terdapat 4. Yang pertama ada Strawberry Prolog, yang kedua ada Visual Prolog, yang ketiga ada SWE Prolog, dan yang keempat ada Turbo Prolog. Dasar dari pemrograman prolog sendiri ada 6. Yang pertama fakta, yang kedua aturan, yang ketiga klausa, yang keempat relasi, yang kelima variabel, dan yang terakhir adalah queries.
Fakta sendiri dalam pemrograman Prolog adalah suatu kenyataan atau kebenaran yang diketahui dan menyatakan hubungan atau relasi antara dua atau lebih objek. Fakta dapat juga menunjukkan sifat dari suatu objek tersebut. Untuk contoh dari fakta adalah berikut ini. Yang pertama, Dika adalah pria. Dalam Prolog kita bisa tuliskan pria dalam kurung Dika lalu titik. Yang kedua ada gula adalah manis. Dalam bahasa Prolog dapat kita tuliskan manis dalam kurung gula. Yang terakhir, pepaya pisang adalah buah. Dalam Prolog dapat kita tuliskan buah dalam kurung pepaya, pisang. Yang selanjutnya ada aturan. Aturan sendiri merupakan logika yang dirumuskan dalam bentuk relasi sebab akibat dan hubungan implikasi. Misalnya, dapat dibuat aturan bahwa jika A adalah bapak dari X dan X adalah bapak atau ibu dari Z, maka dapat dipastikan A adalah kakek dari Z. Dalam bahasa Prolog dapat kita tuliskan seperti ini. Kakek A, Z, titik 2, strip, bapak A, X, bapak X, Z, titik. Pada baris program pertama dapat kita baca, kakek A adalah Z, bapak A adalah X, bapak X adalah Z. Lalu baris yang kedua, kakek A, Z, titik 2, bapak A, X, ibu X, Z. Dapat kita baca, kakek A adalah Z, bapak A adalah X, dan ibu A adalah Z. Klausa sendiri adalah aturan yang ditulis ini berupa klausa dan terdiri dari kepala atau kakek dan tubuh yang dipisahkan oleh tanda titik 2 dan strip. Dalam kasus ini adalah bapak dan ibu. Klausa adalah suatu frase atau ungkapan atau susunan kata yang di dalam prolog dapat berupa fakta atau aturan yang selalu diakhiri dengan tanda titik. Suatu tubuh klausa dapat terdiri dari subklausa yang dihubungkan satu sama lain dengan menggunakan tanda koma yang berarti hubungan N dan tanda titik koma yang menunjukkan hubungan OR. Penggabungan dalam tubuh klausa yang dirangkai dengan N disebut sebagai konjungsi, sedangkan jika dirangkai dengan OR disebut disjungsi. Untuk contohnya, terdapat di gambar ini, ortu P, Hi, bapak P, Hi, ibu P, Hi. Dapat dibaca, ortu P adalah Hi, bapak P adalah Hi, dan ibu P adalah Hi, karena menggunakan tanda titik koma. Yang kedua adalah kakek A, Z, bapak A, X, ortu X, Z. Dapat dibaca, kakek A adalah Z, bapak A adalah X, ortu X adalah Z. Yang selanjutnya adalah relasi. Istilah dari buah, manis, kakek, bapak, ibu, dan orang tua pada contoh fakta dan aturan sebelumnya disebut sebagai relasi. Relasi adalah tabel dengan N buah, kolom, dan terdiri dari beberapa baris fakta maupun aturan. Misalkan, relasi append adalah sekumpulan tabel X, Y, dan Z, di mana Z terdiri dari elemen X diikuti dengan Y, atau dapat dituliskan X sama dengan Z sama dengan X, Y. Yang selanjutnya adalah variabel. Variabel sendiri adalah argumen suatu predikat dapat berupa konstanta atau atom, variabel atau objek lain. Atom disebut juga sebagai objek nyata, sedangkan variabel disebut objek umum. Suatu atom variabel atau objek lain dalam prolog disebut term, sehingga argumen selalu berupa term. Dalam prolog terdapat dua variabel, yaitu variabel bernama, yaitu variabel yang diberi nama seperti X, orang, dan sebagainya. Yang kedua adalah variabel tak bernama atau bisa disebut sebagai placeholder, dilambangkan dengan tanda underscore.
Setiap term yang ditulis dengan awalan huruf kapital selalu dianggap sebagai variabel bernama dalam prolog, sedangkan awalan huruf kecil dianggap suatu relasi atau konstanta. Variabel tak bernama digunakan untuk mengabaikan nilai suatu variabel yang berarti bisa bernilai apa saja. Berikut adalah contoh penggunaan variabel bernama dan tak bernama. Yang terakhir adalah queries. Query atau pernyataan digunakan untuk memperoleh jawaban dari suatu problem secara deduktif. Dalam prolog, query dinyatakan dalam goal. Ada dua jenis goal, yaitu internal yang dituliskan langsung di dalam tubuh program, sedangkan goal eksternal dituliskan di luar program dan diberikan pada saat program dijalankan. Berikut ini adalah contoh goal. Contoh pertama adalah goal internal. Di sini ada father dalam kurung bapak, Chris, write bapak, grandfather kakek, Chris, tutup kurung, write kakek. Sekian video singkat tentang pemrograman prolog dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.